Di balik dinding penjara Bancai, sejarah Indonesia pernah diukir. Selamat datang di segmen Expose Jejak. Bukan sekadar asumsi, tetapi investigasi fakta terkini yang jarang diketahui. Halo rencang-rencang, kembali lagi dengan aku Fani, yang pada segmen Expose Jejak kali ini akan mengulik cerita terdahulu dan terkini mengenai penjara Bancai, atau yang disebut juga dengan Monumen Penjara Bancai. Bukan hanya sekedar bangunan tua, tetapi saksi bisu lahirnya gagasan besar tentang kemerdekaan. Di balik dinding penjara Bancai, sejarah Indonesia pernah diukir. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian mendengar soal Monumen Penjara Bancai? Kalau udah pernah, tahu nggak sih kalau Monumen Penjara Bancai adalah salah satu monumen bersejarah yang menjadi awal mula kemerdekaan Indonesia? Yuk, aku kasih tahu. Bancai berasal dari beberapa arti, dan yang paling populer, Bancai berarti kampung tempat istal kuda jeung tukang ngurus kereta kuda zaman baheula, yang berarti kampung tempat istal kuda dan orang-orang yang mengurus kereta kuda zaman dahulu. Ini berhubungan dengan awal masa pembangunan wilayah Bandung saat pembuatan Jalan Raya Pos atau The Grote Postweg oleh Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Jalan Raya Pos ini dibangun sebagai sarana pertahanan dan untuk memudahkan komunikasi dengan pengiriman pos. Maka dari itu, Bancai kemudian menjadi kawasan istal kuda bagi para pengantar barang dan pos. Kawasan istal kuda Bancai juga berkembang menjadi tempat istirahat para kurir untuk melepas penat dan lelah setelah menempuh perjalanan panjang melintasi Jalan Raya Pos. Sebelum diresmikannya menjadi Bongzeweg atau Jalan Bancai, jalan sepanjang 600 meter ini bernama Oude Kerkhouweg atau Jalan Kuburan Lama. Karena di salah satu sisi jalan sempat terdapat kuburan yang menjadi batas kota. Salah satunya, kuburan orang penting yang bernama Carl Wilhelm August Nagel yang terbunuh dalam bentrok politik. Banyak masyarakat yang enggan melewati jalan tersebut karena keangkerannya dan memilih mencari jalan memutar. Bahkan di kondisi malam hari, tidak ada satu orang pun yang mau melewatinya. Perkembangan Bandung semakin maju dan pembangunan semakin digalakkan. Sesuai dengan tata kota yang telah direncanakan pada tahun 1877, dibangun sebuah kompleks penjara di utara alun-alun Bandung, tepat di samping Jalan Bancai, yang kemudian diberi nama Penjara Bancai. Penjara Bancai dibangun untuk menampung narapidana kelas bawah seperti pencuri, bandit, dan pelaku kriminal kecil. Namun, pada tahun 1929, penjara ini dijadikan tempat penahanan bagi 4 tokoh politik PNI sebelum diajukan ke depan sidang di Longdrats. Mereka adalah Soekarno, Supriyadinata, Gatot Mangkubraja, dan Maskun Sumadireja. Dan pada video kali ini akan sedikit berbeda dari video lainnya. Aku gak akan menyampaikan sejarah ini sendirian, tapi kita bakal mendengarkan secara langsung dari ahli sejarah yang paham mengenai Monumen Penjara Bancai. Yuk kita simak. Nama saya Ahmad, sebagai Jupal Juru Pelestari Juru Pelihara Situs Penjara Bancai. Sejarah Monumen Penjara Bancai. Bancai adalah penjara paling rendah, didirikan di abad ke-19. Di sini ada 2 macam sel. Yang satu untuk sel tahanan politik, yang satu untuk sel tahanan PKT. Yang PKT sekarang dipindah ke Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Mekawangi, Penjara Bancai, yang pemindahan tahun 83 dari sini. Waktu penjara Bancai di zaman penjajahan ya utuh. Ini dirubah dari tahun 83 jadi kawasan pertokoan, dibongkar. Penjara Bancai ini dipindahkan ke Komplek Mekawangi. Waktu itu tokoh politik PNI, bukan partai ya, Perserikatan Nasional Indonesia, bertempat berkumpulnya di rumah Indonesia di Jalan Ciater Bandung. Perkumpulan beliau lama-lama tercium oleh pihak pemerintah Belanda. Perkumpulan beliau dianggap membahayakan pemerintah Belanda, makanya beliau diundang ke Yogyakarta
dan orang mau ditangkap, dijebak loh. Dengan kawan-kawannya Gatot Mangkupraja, Sukadinata, Masun, dengan Bung Karno, dengan Iit dan Rasi istrinya. Beliau berangkat ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, apa visi misi PNI? Ya, pengamatan dari pihak pemerintah Belanda, visi misi PNI dianggap membahayakan pemerintah Belanda. Makanya beliau ditangkap dengan Iit dan Rasi dari Yogyakarta, dinaikin kereta api menuju Bandung. Dari Bandung turun di Cicalengka, dan Cicalengka dinaikin ke kereta api menuju ke penjara Banci. Beliau dijebloskan selama 1 tahun tanpa peradilan. Ya, awal lahir pergerakan di Indonesia untuk menentang penjajahan. Di sini beliau yang namanya Uston Suliarto alias Soekarno, beliau mengorbankan diri di sini waktu 1939. Indonesia mengikat di sini. Hasil beliau selama 1 tahun, beliau baku menderita di sini, pemikiran di sini. Lahirlah ide untuk pembelaannya waktu akan disidangkan. Kalau pergerakan di Indonesia untuk melawan penjajahan, akhirnya dari sini. Seharusnya awal negeri Indonesia dari sini, dari Banci ukuran 146 cm kali 2 meter 10. Ini Indonesia awal. Ya, pesan-pesan untuk generasi penerus bangsa harus dilestarikan untuk ke depannya, jangan sampai hilang. Ini saksi bisu bangsa Indonesia di sini. Keduanya, untuk generasi muda, untuk penerus bangsa, jangan melupakan jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah ini. Kita udah lupa sejarah, memimpin negara juga acak-acakan. Ya. Seperti yang sudah disebutkan, kini kawasan komplek penjara itu hanya menyisakan 1 sel tahanan dan menara pengawas yang berubah menjadi monumen penjara Bancai. Kita bisa melihat bagaimana sel tahanan yang pengap tempat Soekarno dahulunya ditahan. Monumen penjara Bancai yang berada di Jalan Bancai, Kota Bandung, saat ini kawasan tersebut telah dijadikan sebagai museum bersejarah. Dalam proses pengambilan video ini, tim kami dibantu oleh pihak pemelihara museum yang memberikan penjelasan secara langsung berdasarkan fakta sejarah. Di lokasi ini masih terdapat sel penjara yang dipertahankan, termasuk sel tempat Soekarno pernah ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Beberapa bagian bangunan asli juga masih terlihat dan dijaga sebagai bukti sejarah perjuangan bangsa. Berdasarkan penjelasan tersebut, penjara Bancai menjadi salah satu tempat bersejarah yang berkaitan erat dengan perjalanan lahirnya Indonesia. Monumen penjara Bancai bukan hanya sekedar sisa bangunan tua yang tertinggal, akan tetapi merupakan bukti nyata bahwa perjuangan kemerdekaan pernah berkobar dimulai dari sini. Bukan merupakan langkah yang mudah untuk kita sampai pada tahap ini. Ada darah dan keringat yang tertumpah di dalamnya. Dan monumen penjara Bancai adalah saksi bisu kemerdekaan digaungkan dan menjadi tempat refleksi agar kita lebih menghargai dan mensyukuri hasil jerih payah para pahlawan kita dahulu. Buat kalian yang pernah datang dan lihat monumen penjara Bancai, boleh dong bagi pengalamannya di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe.
agar tim Biawak Ramah bisa lebih berkembang dan dapat memberikan informasi serta fakta menarik yang jarang orang tahu. Salam jaki fakta, bukan asumsi. Bye-bye Renca!